Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam di edisi untuk spill atau review ya. Tapi bukan review teman-teman, ya spill gitu aja. Spill alat-alat yang ada di Ivan Studio yang tentunya aku pakai juga gitu. Jadi di sini aku mereview jujur dari sepengalamanku yang aku pakai gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nanti kalau misalkan mau beli atau video ini mau dijadikan referensi ya boleh silahkan gitu ya. Kalau jelek aku bilang jelek, kalau bagus aku bilang bagus. Seperti biasa, seperti headphone, mikrofon, speaker sudah banyak yang aku spill kemarin ya teman-teman. Dan di edisi kali ini kita akan membahas tentang MIDI controller. Nah, MIDI controller ini sangat banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman saat aku live streaming gitu kan. Karena yang kalian tahu, penonton Ivan Pianis itu pasti tahu bahwa ketika aku mengaransemen, ketika aku live streaming gitu, pasti semua instrumennya dimainkan di sebuah MIDI controller gitu. Entah itu drum, bass, gitar, string section, pokoknya semua gitu ya. Apalagi piano gitu, tentu di MIDI controller. Jadi semuanya simple, semuanya bisa dimainkan di dalam sebuah tools atau MIDI controller ini gitu. Nah, sekarang aku mau kasih tahu MIDI controllerku yang aku pakai itu apa aja gitu ya di studioku ini. Dan ini sudah lama menemaniku teman-teman. Dua ini tuh sudah cukup lama. Nah, yang kalian lihat ini ada dua, yang di depan ini yang 88 case, yang ini yang kecil mungil ini 49 case gitu. Nah, langsung saja. Yang pertama, ini aku mau spill MIDI controller yang kecil ini. Sebenarnya dua-duanya itu mereknya sama teman-teman, brandnya sama-sama dari M Audio gitu. Nah, mungkin nanti dari M Audio bisa kirim barang kalau ada produk-produk yang baru lagi gitu ya. Dan aku suka dengan M Audio itu karena velocity-nya cukup oke, kemudian touch-nya juga cukup oke. Yang 88 ini dibilang ya sudah cukup mirip dengan piano elektrik kayak Yamaha, Kawai gitulah teman-teman. Jadi sudah cukup berat touch-nya ya. Itu enggak yang enteng banget, enggak yang plastik banget gitu. Kalau yang ini memang masih enteng banget yang kecil ini. Gitu. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini ada M Audio MK3. Jadi ini generasi yang ketiga, Case Station 49. Ya teman-teman, karena ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan ini yang generasi ketiga. Nah, di sini praktis sekali teman-teman, ini cukup ringan banget tuh. Ini cukup ringan banget. Jadi ini pun yang biasanya aku bawa untuk mobile juga. Walaupun sebenarnya kalau untuk mobile yang bener-bener kalian itu musik everywhere atau produksi everywhere gitu, ini masih agak kegedean gitu karena 49G gitu. Nah, aku saranin kalian yang mini aja gitu. Kalau memang kalian pengen yang lebih simple, lebih kecil gitu, karena ya lebih compact gitu. Tapi karena aku mainnya di studio aja, kebanyakan di studio, maka ini cukup gitu teman-teman. Di mejaku, di laci gitu kan. Udah. Nah, ini teman-teman, di sini cukup simple, ada pitch dan modulation, pitch bend. Kemudian ada fader volume. Kemudian di sini ada tombol-tombol play, pause, record, dan kursor di sini, dimana ini bisa kalian custom di setiap DAW. Jadi kalian mau misalkan tombol playnya kalian aktifkan, kemudian kursornya ini kalian setting untuk apakah tools apa, untuk cut, untuk copy, untuk paste, apapun bisa. Jadi bisa di mapping di DAW kalian gitu. Jadi cukup fleksibel. Volumenya pun juga tidak hanya untuk volume teman-teman di sini, tapi volumenya ya bisa kalian setting macam-macam gitu, untuk efek, untuk panning, untuk ya apapun lah gitu. Jadi tidak hanya volume saja, tergantung kalian mappingnya. Kemudian di sini sudah disediakan tombol octave. Jadi cukup simple, ini cukup membantu teman-teman karena banyak MIDI controller yang tidak memiliki tombol octave secara langsung ya. Ada, tapi biasanya itu harus mencet apa dulu, settingan dulu, baru nanti tombolnya berubah menjadi octave. Dia campur
dari Transfuse, dari Octave, dari Tempo, semuanya campur jadi satu tombol gitu. Nah itu menurutku kurang efisien buat aku, karena aku sering, apalagi yang dipendek kayak gini ya, itu sering banget kepake ini Octave untuk naik turun gitu. Kemudian ini yang terpenting juga teman-teman, ini adalah salah satu yang terpenting adalah pitch bend dan modulationnya itu fisik. Jadi benar-benar masih berbentuk apa ya namanya, trackball gitulah. Jadi masih fisik seperti ini. Nah semoga kelihatan ya gitu. Karena apa? Karena beberapa MIDI controller itu yang aku lihat itu seperti apa ya, aku mereknya lupa, itu ada yang touchscreen teman-teman. Nah itu menurutku sangat-sangat tidak enak sekali. Kemudian ada pitch bend dan modulation yang posisinya itu di atas sini. Nah itu juga kurang enak buat aku gitu teman-teman. Ya ini adalah posisi terbaikku lah, intinya gitu teman-teman. Walaupun ini subjektif ya, kebiasaan masing-masing. Karena dari dulu aku terbiasa dengan keyboard yang memang pitch bendnya ada di sini ini, dan ada dua seperti ini. Jadi modulation dengan pitch bendnya itu berdiri sendiri-sendiri, bukan yang menjadi satu kayak gitu. Nah ini cukup enak untuk dipakai gitu teman-teman. Jadi ini yang kecil, M Audio Keystation 49 Keys Mark III. Nah buat kalian yang mau beli, ini murah sekali teman-teman. Ini itu barunya cuman sekitar 1,5 juta atau 1,7 gitu. Nah ini jadi gini worth it teman-teman untuk kalian beli. Touchnya enak, velocity-nya enak, sensitivitasnya enak. Ya itulah intinya teman-teman. Cuman memang kalau ini belum berat ya teman-teman. Touchnya masih ringan gitu, belum seperti piano lah gitu. Nah gitu, jadi ini cukup praktis, cukup simple. Itu yang pertama teman-teman. Harganya 1,7 juta aja. Nah itu tadi harga adalah referensi kesekian yang menentukan aku untuk oke, akhirnya beli M Audio gitu teman. Di harga segitu dengan fitur yang cukup oke, worth it teman-teman. Nah kemudian yang kedua, ini ada M Audio juga teman-teman. Nah ini M Audio Keystation juga, tapi yang seri 88 Keys, dan ini itu generasi kedua. Generasi yang kedua. Apa bedanya? Sama persis teman-teman. Sebenarnya ini sama persis. Cuman ini memang lebih berat ya. Wow. Oke, lebih berat. Tapi untuk fitur-fiturnya sama teman-teman. Di sini ada sudah ya kelihatan ada pitch bend, ada modulation, fader, dan tombol-tombol tadi seperti play, pause, dan yang lain-lainnya sama seperti yang kecil tadi. Jadi hampir setiap M Audio yang seri Keystation itu ya seperti ini teman-teman gitu. Nah kelebihannya adalah ya dia lebih panjang, jadi lebih, kalau untuk bermain piano itu lebih enak teman-teman. Kemudian touchnya juga sudah semi sih teman-teman, jadi ini agak berat sedikit, cuman ya tidak seperti RD gitu ya. Tuh, nah terus apa lagi ya? Sama sih teman-teman, cuman nah bedanya mungkin teman-teman akan menanyakan bedanya generasi kedua sama ketiga apa. Kalau dari yang aku sepengalamanku tadi ya teman-teman, yang paling terasa itu ada di touchnya tadi. Jadi kalau yang generasi di bawah 2 atau generasi 1 gitu tuh masih plastik banget gitu. Nah semakin ke atas itu touchnya sebenarnya semakin enak gitu. Bukan masalah berat ringannya ya teman-teman, tapi feel-nya gitu. Jadi ini walaupun ringan tapi bukan yang plastik gitu. Nah feel-nya itu bukan yang plastik. Ini yang generasi ketiga. Terus yang generasi kedua itu warnanya abu-abu teman-teman. Tapi kalau generasi ketiga warna hitam. Yang 88 keys pun juga hitam gitu. Nah ini harganya yang 88 itu generasi ketiganya itu 3 jutaan kalau nggak salah ya. Nanti aku cek aja atau aku kasih linknya di deskripsi seperti biasa gitu. Nah tapi ini yang generasi kedua itu kan sudah nggak keluar teman-teman. Dulu aku beli sekitar 2 jutaan lah, 2 juta sekian gitu. Yang generasi ketiga 3 jutaan. Jadi sangat-sangat worth it teman-teman untuk dibeli. Nah kemudian portnya juga sangat cukup ya teman-teman. Jadi sudah disediakan power on off, yang kecil maupun yang panjang ini sudah ada on off nya sendiri. Jadi aman lah gitu, kita bisa matikan, kita bisa nyalakan kapanpun kita mau menggunakannya. Kemudian sudah ada
colokan atau jack untuk pedal sustain. Jadi semuanya sudah bisa menggunakan sustain, pedal sustain. Kemudian USB port tentunya ya. Jadi dia via USB yang Type B atau yang teman-teman sering bilang kabel printer. Ya, itu Type B atau Type A ya, itulah pokoknya kabel printer gitu kalian menyebutnya. Gitu. Jadi bukan menggunakan yang pin ya, teman-teman. Jadi enak, sangat-sangat fleksibel, teman-teman. Ya sudah, cuman gitu aja, teman-teman. Jadi video ini cukup singkat, cukup padat. Aku cuman mau menunjukkan ini aja, teman-teman, biar lebih jelas gitu. Karena banyak banget memang ditanyakan saat live streaming, MIDI controllernya pakai apa, rekomendasinya pakai apa gitu. Nah, ini di range harga 1 jutaan sampai 2 jutaan aja atau 3 jutaan lah ini. Nggak nyampe 3 juta kayaknya yang 88 case gitu. Nah, ini worth it, teman-teman. M Audio Series gitu. Nah, kemudian rekomendasi ketika teman-teman itu mencari MIDI controller sebenarnya apa sih gitu. Nah, ini tips dari aku aja, teman-teman. Yang pertama yaitu tadi touch-nya, terutama ya, kalian rasain touch-nya apakah sudah nyaman, apakah kira-kira enak untuk dimainkan gitu kan. Kalian main aja, terutama aku yang seorang pianis gitu kan, sangat sensitif sekali teman-teman dengan rasa-rasa touch gitu. Jadi itu sangat penting, teman-teman. Kalian bisa mencari touch yang ya memang profesional lah, nggak yang plastik banget, dan ukurannya juga normal, teman-teman. Karena banyak ya seperti yang mini-mini gitu kan, sebenarnya touchnya juga diperkecil, mini-mini. Nah, itu buat aku kurang nyaman, makanya aku nggak pakai yang mini juga gitu. Jadi ya minimal standar lah gini, walaupun kecil, walaupun pendek, tapi dia tidak mengecilkan ukuran touchnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah letak dari pitch bend dan modulationnya. Bukan masalah ada atau tidak, setiap MIDI controller pasti ada pitch bend dan modulationnya gitu. Tapi bentuk dan letaknya ini sangat mempengaruhi flow kerja kalian atau flow permainan kalian gitu. Nah, ini disesuaikan, kalian tidak harus sama dengan aku, tapi misalkan yang di atas tadi ya, posisinya yang ada di atas ini, di ujung atas ini kalian nggak masalah, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Cuman cari kenyamanan pitch bend ini buat kalian nanti bikin artikulasi, buat kalian bending-bending ketika main gitar dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh, teman-teman, pitch bend dan modulation ini. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, yang ketiga adalah fader volumenya. Nah, fader volume ini juga aku rekomendasikan yang model fisik. Jadi jangan yang touchscreen, jangan yang tombol gitu ya, jangan yang puteran. Ada, teman-teman, jadi harus diklik gitu. Nih. Nah, harus diklik kayak gitu. Misal mau nambah ya diklik plus, pengurangan diklik minus gitu. Nah, itu kurang efisien buat aku. Akan lebih enak yang memang ya sudah slider begini saja. Nah, ini akan lebih enak. Kenapa? Karena fader volume ini sangat terpakai ketika teman-teman bikin automation. Misalkan kalian sambil main violin misalkan, terus kalian mau bikin dinamika. Nah, ini sangat terpakai, teman-teman. Nah, itu makanya kenapa aku memilih M Audio ini, karena kisi-kisi yang aku berikan tadi sudah cukup memadai, sudah cukup masuk kriteriaku, teman-teman. Jadi untuk aku kerja, untuk aku ngaransemen, untuk aku bikin musik dan lain sebagainya, semua sudah bisa dihandle sama si 2M Audio ini. Tinggal kalian sesuaiin aja mau yang panjang atau mau yang kecil. Di atasnya ini itu ada yang 61 keys, jadi lebih panjang sedikit tapi tidak 88, tidak sepanjang ini. Nah, kalian sesuaikan aja. Mas, aku mejaku pendek, ya sudah pilih yang pendek. Atau kalian misalkan, mas, aku punya space ruang yang lebar, yang gede, terus aku memang mainnya luas banget. Nah, yang 88 itu sebenarnya memang lebih worth it, teman-teman. Gitu, oke? Jadi segini aja videonya, semoga bisa jadi referensi dan menjadi opsi buat kalian lagi, tidak bertanya-tanya lagi tentang MIDI control yang aku pakai. Sebenarnya apapun brandnya, nah intinya adalah cari kenyamanannya kalian masing-masing, teman-teman, dan juga sesuaikan dengan budgetnya gitu. Oke, sampai di sini aja, teman-teman. Mau review apa lagi, mau spill apa lagi, kayaknya udah habis deh alat di studio gue yang mau di spill. Tapi ya oke,
kita sampai jumpa di next video teman-teman. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.